prestasi, menjunjung tinggi santun perilaku, mencetak siswa bertakwa dan berilmu. Generasi emas berwawasan global, berkarakter dan berakal. Cita-cita kami seluruh pelajar menyampaikan sosialisasi modul 1 dari program guru penggerak. Sebelumnya di sini saya Susi Idrosari, saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Temanggung. Akan mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Nanti saran dan masukan, pertanyaan boleh disampaikan kepada saya. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu, di mana Ki Hajar Dewantara ini mengambil atau menyatakan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah semboyan yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan sudah tahu, ada Eman Sosum Tulodo, bahwa yang di depan itu adalah memberi contoh. Matio Manguntarso itu yang di tengah selalu memberi motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang selalu memberi dorongan. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, itu artinya harus ada perubahan-perubahan paradigma kita sebagai guru. Di sini dalam kegiatan guru penggerak ini banyak mengevaluasi diri saya sebagai guru. Waktu itu saya merasa bahwa sebagai guru itu hanya memberikan apa yang saya punya, ilmu pengetahuan saya sampaikan kepada murid-murid saya, terus terang, karena ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum mengikuti semboyan-semboyan dan pendidikan yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan paradigma guru yang pertama di sini bahwa murid itu bukanlah lembaran kosong. Jadi di sini perlu kita pahami bersama bahwa setiap murid itu pasti sudah dilahirkan dengan kecerdasannya masing-masing, ya. Nanti di sini kita hanya menuntun saja tanpa memberikan tuntutan apa-apa. Kemudian yang kedua, bahwa murid bukanlah objek, tetapi menjadi subjek pendidikan. Ini juga menjadi bahan refleksi dari saya, bahwa selama ini saya juga lebih menekankan bahwa murid itu hanya sekadar objek. Dan yang ketiga, memahami setiap karakter siswa. Nah, sebagai guru kita harus mampu mengidentifikasi diri murid, ya, untuk bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kodratnya tadi. Dan yang keempat, ilmu yang aplikatif dalam kehidupan nyata. Yang kelima adalah memerdekakan anak dalam belajar. Nah, di sini yang sering saya sampaikan di dalam kelas setelah saya mengikuti program guru penggerak ini adalah bahwa murid silahkan belajar dengan hati yang senang, dengan bermain, bahwa kita harus memiliki pemikiran itu, ya, sehingga kelas menjadi kelas yang menyenangkan, anak merasa bahagia. Sebelum saya melanjutkan, kita harus tahu dulu tentang apa itu guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sering sekali mendengar apa itu guru penggerak itu, apa saja programnya. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit bahwa guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan di atas, saya perlu menggarisbawahi di situ ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah mendorong tumbuh kembang murid. Nah, mendorong tumbuh kembang murid di sini saya artikan bahwa kita tetap harus mendorong mereka sesuai dengan kodrat yang mereka punya. Kemudian yang kedua, di situ ada pembelajaran yang berpusat
kepada murid. Nah, selama ini sistem pembelajaran yang sering saya temui adalah sistem belajar yang senternya adalah di guru. Nah, dari pembelajaran guru penggerak ini saya menjadi paham bahwa ternyata raja dari sebuah kelas itu bukan guru tetapi melainkan muridnya. Jadi kita memberi kebebasan kepada murid untuk berekspresi, belajar dengan cara mereka. Kemudian yang ketiga ada transformasi ekosistem, transformasi pendidikan dari paradigma lama sehingga kita harus mau berubah ya, dengan paradigma baru yang seringkali disampaikan oleh pemerintah kita saat ini. Kemudian yang terakhir dari semua itu muaranya adalah mewujudkan pendidikan yang berprofil pelajar Pancasila, di mana nilai dari guru penggerak yang pertama ada mandiri, kemudian ada reflektif, ada kolaboratif, ada inovatif dan berpihak kepada murid. Nah, dari nilai yang dimiliki oleh guru penggerak itu nantinya diharapkan kita sebagai guru penggerak mampu menjalankan peran kita. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru, yang keempat menjadi coach bagi guru lain, dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi di sini dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, saya berharap nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa ikut mendukung. Kita nanti gunakan komunitas praktisi atau kolaborasi antar guru untuk menjalankan apa yang ingin sekolah atau kelas capai. Nah, di sini ada beberapa strategi perubahan yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang pertama adalah dengan menentukan visi, dengan menemukan kekuatan positif, kemudian ditingkatkan lagi menjadi tahapan baca ya, inquiry apresiatif. Di situ ada langkah-langkah yang menurut saya tidak biasa bisa dilakukan untuk bisa menentukan visi yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah perubahan budaya positif. Ya, sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu kita sebagai guru bisa melakukan hal sederhana dengan menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, di sini ada beberapa strategi menciptakan budaya disiplin yang bisa diciptakan di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Hal yang positif itu tidak bisa hanya didapatkan atau dilakukan kalau mendapat perintah saja. Itu akan lebih efektif ketika motivasinya muncul dari dalam dirinya, atau kita bisa menyebut dengan motivasi internal ya. Nah, karena motivasi internal ini akan bisa berlangsung dengan lama dalam jangka panjang. Ini akan berbeda dengan motivasi eksternal yang munculnya hanya dari luar. Itu hanya akan bertahan beberapa waktu. Ketika mereka mendengar atau mendapat perintah, mereka baru akan melaksanakan. Tetapi ketika waktunya sudah lama dan tidak ada yang mengingatkan lagi, budaya disiplin positif ini juga tidak akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua, strategi menciptakan budaya positifnya adalah posisi kontrol. Nah, ini sebagai guru, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini, penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini adalah posisi kontrol yang bersifat negatif. Tetapi perlu saya sampaikan, saya sebagai guru pun karena manusia biasa ya, di sini saya juga masih sering berada pada posisi kontrol yang pertama dan kedua. Tetapi ketika saya memperoleh pendidikan guru penggerak ini, saya sedikit demi sedikit berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini saya akan belajar untuk paling tidak menjadi teman minimal itu ya. Kalau sudah bisa menjadi teman, nanti saya akan belajar menjadi pemantau dan manajer sesuai dengan harapan guru yang baik adalah sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari sini strategi berikutnya juga dipenuhi dari kebutuhan dasar manusia.
ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu mencakup 5 hal. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang memang sudah kodratnya sudah harus dimiliki manusia, harus sudah didukung. Kemudian ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Nah, dari berbagai kebutuhan ini kita tidak akan tahu murid yang mana yang sedang membutuhkan kebebasan, kesenangan, kasih sayang, atau penguasaan ketika kita sendiri tidak mampu mengidentifikasi kondisi murid tersebut. Di dalam kelas seolah-olah cari perhatian dari gurunya, tapi kita tanpa menggali mengapa si anak ini melakukan hal seperti ini. Nah, tapi kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Dan yang keempat, strategi menciptakan budaya positifnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah diterapkan juga di dalam kelas ya. Kalau dulu di awal itu ada komitmen, kemudian komitmennya diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini disepakati oleh siswa yang berada di dalam satu kelas itu, bersifat internal dan mengacu pada peraturan sekolah. Ini tadi ada Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 alasan motivasi perilaku manusia ini yang sering dilakukan adalah alasan pertama dan kedua. Alasan yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini dilakukan ketika kita sedang melakukan sebuah kesalahan, kita ada upaya, murid ada upaya untuk memperbaiki karena dia merasa tidak nyaman atau dia takut akan hukuman yang akan diberikan ketika saya masih mengulangi kegiatan atau kejadian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini juga dilakukan, jadi murid itu melakukan perbaikan dengan alasan saya senang untuk diberi penghargaan ya, pujian atau apa namanya. Terkadang ada anak yang merasa kamu cantik ya hari ini karena seragamnya lengkap. Nah, ada anak yang wah kemarin saya dipuji seperti itu oleh teman, oleh guru saya, sehingga motivasinya saya akan tetap melakukan ini supaya besok dipuji lagi atau mendapatkan penghargaan lagi dari orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak mudah untuk dilakukan ya, harus ditanamkan dari diri sendiri. Jadi motivasi internal yang ketika mereka melakukan sesuatu yang harus benar-benar atas dasar kemauan terhadap dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri dengan apa yang mereka percaya. Kemudian tadi keyakinan kelasnya ini tadi saya lupa menyampaikan bahwa ini ada contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas. Jadi ini ada beberapa contoh. Di situ ada kami menghormati guru, kami ingin guru yang baik, adil dan kreatif, ada kami belajar dengan semangat, kami menjaga kebersihan kelas, kami membantu teman yang kesulitan. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya sama dengan komitmen ya, tetapi ganti bahasanya dengan bahasa yang lebih positif, yaitu kami akan membantu teman yang kesulitan, kami akan menjaga kebersihan kelas. Itu misalnya akan melaksanakan piket setiap hari gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, yang penting beberapa poin tetapi bisa dirasakan, bisa diresapi oleh murid, bisa dilakukan oleh murid. Yang kelima adalah restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Inti dari restitusi itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Kalau secara sederhana bisa kita katakan sebagai sebuah penebusan gitu ya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus melakukan apa sehingga apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh orang lain. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang guru ya. Yang pertama adalah menstabilitas
identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya sendiri pernah mencoba melakukan terhadap siswa yang tidak mengikuti tes karena alasan tertentu. Nah, kita perlu melakukan segitiga restitusi ini agar kita tahu ada kendala atau permasalahan apa terhadap murid tersebut. Anak tersebut bukan satu-satunya anak yang yang pernah melakukan kesalahan itu. Oke, nah dari sini kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini mulai kita tanya alasan-alasan tadi. Jadi kita tidak dengan serta-merta memberikan hukuman kepada anak tanpa mengetahui alasan-alasan yang mereka punya. Ini mengingatkan atau menanyakan keyakinan. Kemudian ketika anak tersebut mengingat dan mengatakan, oh iya, berarti saya sudah melanggar keyakinan yang ini. Dia juga punya alasan tertentu mengapa dia melakukan itu. Kemudian dia, oh iya, saya melanggar keyakinan yang ini, gitu ya. Kemudian dari situ saya yakin anak tersebut juga mampu melakukan tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan untuk menebus kesalahan yang tadi sudah diperbuat. Bukan dari gurunya yang langsung memberikan hukuman kamu begini, tapi kita dengarkan dulu dari sisi murid. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanggapi atau yang ingin bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu semua. Ada? Ibu ya? Ya, terima kasih banyak Bu Indri untuk waktunya. Saya sangat senang sekali dengan Bu Indri menyampaikan tentang budaya positif. Salah satunya tadi yang terakhir ada restitusi. Ya, sebelum saya tahu ini, saya mau sedikit cerita pengalaman. Ya, dulu saya merasa bahkan pernah merasa gagal jadi guru karena tidak bisa menyelamatkan seorang anak yang mungkin dia dalam kondisi yang dia juga bingung harus bagaimana, tapi saya tidak bisa membantu karena saya juga belum tahu tentang segitiga restitusi ini ya. Tapi setelah saya tahu, mungkin bisa jadi ilmu baru untuk saya bisa belajar lebih bagaimana menghadapi anak. Jadi mungkin kita bisa menggali lebih. Kalau dulu mungkin saya lebih menjadi seorang yang penghukum ya, kalau di kontrol guru tadi dan membuat orang merasa bersalah, mungkin saya bisa belajar menjadi manajer atau paling tidak jadi teman cerita anak tidak ada rasa takut atau terbebani ketika harus cerita kepada saya, karena dulu saya pernah sampai ya mengancam ya anak kalau tidak mau cerita ya. Jadi dulu saya demikian, tapi setelah mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi ya, saya merasa senang sekali karena saya bisa memperbaiki diri lagi. Itu saja dari saya, Bu Indri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri atas tanggapan yang diberikan kepada saya. Kita menjadi lebih tahu atau tahu banyak hal tentang apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid ketika murid itu sedang mengalami permasalahan. Selama ini juga sama ya, kita hanya sebagai posisi kontrol tadi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tetapi saya yakin ketika saya hari ini berdiri menyampaikan sosialisasi ini, kemudian Bapak Ibu Guru juga menjadi sedikit ada gambaran tentang apakah segitiga restitusi. Saya pernah mendengar, nah kita sama-sama belajar, sama-sama paling tidak langsung menjustifikasi bahwa murid ini tidak melakukan kebaikan atau kasarannya melakukan sebuah kesalahan. Kita harus tahu alasannya terlebih dahulu. Itu ada lagi dari Bapak Ibu? Saran untuk pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila tidak melakukan sosialisasi ini.
bisa mengikuti berbagai kegiatan dalam masa kurang lebih 9 bulan. Nah, kami berharap dengan calon guru penggerak ini mereka menjadi agen-agen perubahan di sekolah. Karena memang harapannya guru-guru penggerak ini adalah sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran. Nah, oleh karena itu harapan kami tentu calon-calon guru penggerak ini memberikan dampak, memberikan impact, memberikan satu perubahan-perubahan di dalam memberikan layanan pembelajaran kepada anak-anak menjadi lebih berkualitas, lebih bermutu, dan tentu memberikan juga dampak di dalam peningkatan mutu pendidikan. Saya kira ini selamat untuk mengikuti berbagai kegiatan bagi calon guru penggerak, dan tentu senantiasa untuk melakukan berbagai kegiatan dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan nanti senantiasa diberikan kesehatan di dalam rangka untuk mengikuti program-program kegiatan atau diklat-diklat calon guru penggerak dalam masa yang cukup panjang. Saya kira ini sukses selalu dan sehat selalu, dan tetap semangat ya nanti di dalam rangka untuk belajar, untuk menggali ilmu pengetahuan, dan juga untuk saling berbagi, berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farina Agustini. Saya dari SMP Negeri 1 Temanggung, mengajar mata pelajaran IPA. Guru-guru penggerak yang ada di sekolah kami benar-benar membawa perubahan, baik pada guru maupun pada siswa-siswa. Mereka memberikan semangat pada anak-anak untuk belajar secara merdeka. Mereka memimpin pembelajaran, mereka yang menyutradai proses pembelajaran di kelas, dan anak-anak sangat antusias dengan proses perubahan yang terjadi sekarang ini. Semangat mereka ternyata juga menular pada kami. Mudah-mudahan kami bisa meniru mereka. Kolaborasi mereka dalam mengerjakan tugas, kemandirian mereka dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, kreativitas mereka dalam menciptakan model pembelajaran, dalam menciptakan aura kelas yang nyaman, ramah untuk anak, benar-benar bisa kami manfaatkan. Mudah-mudahan kami juga bisa meniru semangat mereka. Tentu saja mereka akan bisa mengembangkan diri secara maksimal dan berimplikasi kepada kemajuan sekolah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halini Jaya Situan dari kelas 9H SMP Negeri 1 Temanggung. Setelah adanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru ini, kami jadi merasa lebih nyaman dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Setiap kesalahan yang dibuat di kelas kami akan dilihat kembali sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah ada. Dan pembelajaran dari Bu Indri merasa kita lebih nyaman dan semangat karena pembelajarannya sangat bervariasi sehingga membuat saya tidak bosan juga dengan teman-teman yang lain. Dan harapannya guru-guru yang lain akan bisa lebih